Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Devi Septiani, tutor materi Bahasa Indonesia di DPKBM Bina Pandu Mandiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang menjelajahi dunia puisi. Nah, di sini kita akan menjelajahi dunia puisi yang berhubungan dengan, fokusnya kita akan mencari isi dan amanat dari puisi tersebut. Itu adalah materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebelum kita memulai menjelajah dunia puisi yang berkaitan dengan isi dan amanat dari puisi tersebut, kita akan mengenal dulu apa itu puisi. Adalah karya sastra yang indah dan penuh makna. Nah, puisi ini biasanya menggunakan bahasa yang indah dan imajinatif. Kemudian, puisi juga bisa disajikan secara lisan atau tulisan. Nah, itu adalah bentuk penyajian dari puisi lisan atau tulisan. Itu adalah pengenalan awal dari puisi. Mengapa membaca puisi? Nah, dengan membaca puisi, kita bisa menambah pengetahuan dan wawasan. Kemudian bisa meningkatkan kemampuan berbahasa juga, menyenangkan dan menghibur, serta menumbuhkan rasa cinta pada bahasa dan sastra. Itu adalah beberapa manfaat mengapa kita harus membaca puisi. Selanjutnya unsur-unsur puisi. Yang pertama ada diksi atau pilihan kata, yang kedua adalah ada rima, persamaan bunyi, dan yang ketiga adalah irama, alunan bunyi, dan yang terakhir adalah majas atau perbandingan. Nah, di sini puisi itu menggunakan kata-kata pilihan sehingga menghasilkan suatu kalimat-kalimat indah yang enak didengar. Kemudian puisi di sini juga menggunakan rima atau persamaan bunyi. Nah, biasanya antara misalkan baris pertama, baris kedua A, baris ketiga dan keempat adalah B, B. Nah, itu biasanya yang digunakan oleh puisi itu antara persamaan bunyi baris 1 dan 2 adalah A, dan baris ke 3 dan 4 adalah B, atau bisa juga antara baris 1 sampai baris 4 itu A, atau baris 1 sampai baris 4 itu B. Nah, itu tergantung si yang membuat puisinya mau membuat rimanya itu seperti apa, sehingga menghasilkan nada yang indah di akhirnya, A, B, B, atau A semua atau B semua. Itu bisa tergantung yang membuat puisinya. Kemudian ada irama. Irama itu adalah alunan bunyi. Alunan bunyi yang ini biasanya itu irama itu pada membawakan puisi secara lisan. Nah, itu harus diperhatikan irama alunan bunyi yang akan digunakan harus sesuai dengan isi dari puisi tersebut, apakah semangat atau bahagia atau menyedihkan. Nah, nada puisi itu harus menyesuaikan dengan isi dari puisi tersebut. Kemudian ada juga majas atau perbandingan. Nah, di sini biasanya itu puisi itu mengandung majas yang berlebihan atau hiperbola, personifikasi, metafora, dan yang lainnya supaya menjadi kalimat yang indah dan enak didengar. Nah, sekarang baru kita akan mempelajari bagaimana cara mencari isi puisi. Nah, ini ada beberapa tata cara untuk mencari isi puisi. Di antaranya, sebelum mencari isi puisi, kita harus tahu apa itu isi puisi. Nah, isi puisi adalah gagasan utama yang ingin disampaikan penyair. Kemudian, untuk menemukan isi puisi, kita perlu memperhatikan kata-kata kunci dan kalimat utama. Berarti kita harus mencari kata kuncinya yang ada pada puisi tersebut, atau kalimat yang umumnya itu apa yang terdapat pada puisi tersebut, sehingga kalau misalkan kita sudah mendapatkan kata kunci dari puisi tersebut atau kalimat utamanya, kita akan mengetahui dengan mudah isi dari puisi tersebut dan maksud tujuan puisi tersebut itu seperti apa. Oke, sekarang selanjutnya mencari amanat isi puisi. Nah, mencari amanat puisi. Amanat puisi itu adalah pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh penyair. Nah, untuk mencari amanat puisi biasanya itu bersifat umum atau khusus. Jadi amanat tersebut itu bisa tersirat atau tersurat ada pada kalimat puisi tersebut.
Nah, selain mencari isi dan amanat dari puisi, kita juga harus menikmati puisi. Nah, menikmati puisi. Nah, di sini dengan cara membaca puisi dengan suara yang lantang. Kemudian bayangkanlah gambar yang tercipta dari kata-kata puisi tersebut. Selanjutnya, hubungkan puisi dengan pengalaman pribadi. Nah, dengan seperti itu kita akan menikmati puisi itu secara mendalam, sehingga maksud dan tujuan dari puisi tersebut itu kena kepada kita, dan kita pun terbawa suasana dari isi puisi yang kita bacakan. Nah, di sini ada contoh puisi Senandung Malam. Oke, saya akan bacakan puisi yang berjudul Senandung Malam. Kita akan cermati apa isi dan amanat dari puisi tersebut. Senandung malam, dalam gelap malam yang pekat, bintang bercahaya, kecil namun kuat. Angin menyapu dedaunan lirih, seolah berbisikan rahasia kehidupan yang bersih. Rembulan tersenyum di antara awan, menjaga bumi yang tengah beristirahat tenang. Semesta seolah berkata tanpa suara, jangan takut, hari esok akan cerah sempurna. Hening malam adalah pelukan untuk hati yang penuh beban. Renungkanlah, meski kecil dirimu, kau adalah cahaya di dalam gelap yang semu. Nah, itu adalah contoh puisi Senandung Malam. Nah, dari puisi Senandung Malam itu, puisi ini menggambarkan keindahan dan kedamaian malam. Suasana malam yang tenang menjadi simbol tempat seseorang merenung dan mencari penghiburan. Nah, di sini ada bintang, rembulan, dan semesta mewakili kekuatan alam yang senantiasa memberikan pan dan ketenangan meskipun seseorang sedang menghadapi kesulitan dalam hidup. Nah, pada bait terakhir ada pesan bahwa meskipun seseorang merasa kecil atau tidak berarti, mereka tetap memiliki potensi untuk menjadi cahaya dalam kegelapan, memberikan harapan dan arti. Itu isi dari puisi Senandung Malam. Nah, amanat yang bisa kita dapat dari puisi Senandung Malam itu, yang pertama, jangan menyerah menghadapi kesulitan karena setiap malam akan diikuti oleh pagi yang cerah. Kemudian, renungkanlah keindahan dan ketenangan alam untuk menemukan ketenangan jiwa. Dan ada juga yang lainnya, yang ketiga, setiap individu sekecil apapun memiliki peran dan makna dalam kehidupan. Nah, yang terakhir, hargai waktu untuk merenung dan memperbaiki diri, terutama dalam kesunyian malam. Itu isi dan amanat dari puisi Senandung Malam yang bisa kita dapatkan dari puisi tersebut. Itu contoh kecilnya. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai menjelajahi dunia puisi pada fokus isi dan amanat puisi. Apabila ada yang mau bertanya, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, dan jangan lupa kerjakan latihannya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.